Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Salam Muhammad Sahih dari kelas semester 2A NPM 7420122050. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-14 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-14 kali ini, beliau membahas mengenai bentuk-bentuk kealpaan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, culpa lata, yaitu kealpaan yang berat, lalu yang kedua culpa lepis, yaitu kealpaan yang ringan, lalu yang ketiga Beuste Schuld, yaitu kealpaan yang disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Lalu yang keempat, on Bewusste Schuld, yaitu pelaku yang tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu kemampuan bertanggung jawab, yaitu di mana keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama dengan sistem deskriptif, yaitu menyatakan, lalu yang kedua sistem normatif, yaitu menilai, lalu yang ketiga sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari 1 dan 2. KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku yang digambarkan oleh psikiater dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua ada piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Lalu yang ketiga ada klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Lalu yang keempat ada niptomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang anak laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa tersebut dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk atau intoxication di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat yang secara umum berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat dari batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu yang pertama pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Lalu yang kedua pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak bermampu bertanggung jawab. Alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan untuk memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar atau alasan pemaaf. Selanjutnya yaitu alasan pembenar atau faith justifikatif, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan.
Alasan pembenar terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama, alasan pembenar umum terdiri dari yang pertama, daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Lalu yang kedua, bela paksa yaitu dalam pasal 49 KUHP. Yang ketiga, melaksanakan perintah undang-undang dalam pasal 50 KUHP. Lalu yang terakhir, perintah jabatan yang sah dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Cukup sekian review mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-14 kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.